Selamat pagi Bu Erlin. Selamat pagi Bu Erlin. Good morning. Selamat pagi juga Bu Erlin. Selamat pagi Bu Erlin cantik. Selamat pagi Bu Guru. Kalian tahu tidak apa nama gedung yang ada di belakang Bu Erlin ini? Belum tahu Bu Erlin. Asem banget gedungnya, kayaknya mal deh. Pernah lihat di TV. Tapi lupa apa namanya ya. Gedung megah yang berada di belakang Bu Erlin ini merupakan kantor KPK. Ternyata gedung KPK. Gedung KPK ya. Bisa baru ingat. Gedung KPK sering muncul di TV saat ayah menonton berita. Kirain mal beneran. Adakah di antara anak-anak di sini yang tahu apa itu KPK? Saya Bu. Aku tahu Bu. Saya. Wah, ternyata sudah banyak yang tahu ya apa itu KPK. Coba Rara sebutkan apa kepanjangan dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Bravo, benar sekali. Sekarang Bu Erlin berada tepat di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlokasi di Kuningan, Jakarta. Sekarang anak-anak ada yang tahu tidak apa itu korupsi? Oh, ternyata belum ada yang tahu. Sekarang kita tanyakan saja ya kepada orang yang lebih tahu. Selamat pagi Bu Erlin, selamat pagi anak-anak. Bu Ana bangga sekali bahwa anak-anak yang masih kecil sudah bersemangat atau antusias untuk belajar pendidikan anti korupsi. Sekarang Bu Ana jelaskan apa arti korupsi itu. Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Sekarang Bu Ana bertanya, kenapa korupsi di Indonesia harus segera diberantas? Agar negara kita tidak rugi karena uangnya dibawa lari oleh koruptor. Karena korupsi, masyarakat menjadi menderita akibat haknya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tepat sekali. Dan masih banyak lagi dampak buruk dari korupsi. Itulah sebabnya korupsi di Indonesia harus kita berantas bersama-sama. Setujukah anak-anak jika korupsi itu kita berantas bersama-sama? Setuju. Setuju sekali dong Bu. Aku sih yes pakai banget. KPK dibentuk pada tanggal 29 Desember tahun 2003. Lembaga ini mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia, yaitu mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Di samping itu, ada tanggal penting yang harus anak-anak ingat, yaitu tanggal 9 Desember, yang mana merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk mendidik masyarakat bagaimana korupsi dapat mengakibatkan rusaknya pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Anak-anak juga dapat memeriahkan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan cara menerapkan dan mensosialisasikan 9 nilai integritas di sekolah. Coba Dava dan Besti, sebutkan siapa saja yang pernah terseret oleh KPK ke pengadilan dan penjara akibat berbuat tindak pidana korupsi. Menteri, anggota DPR, apalagi ya? Gubernur dan wali kota Bu. Iya, tepat sekali. Tidak hanya pejabat saja loh yang bisa tertangkap oleh KPK, namun semua elemen masyarakat pun bisa juga tertangkap karena melakukan tindak pidana korupsi seperti artis, pengusaha, dan profesi lainnya. Jadi kesimpulannya KPK harus tetap ada di bumi pertiwi supaya tidak ada lagi yang namanya korupsi. Betul Bu, KPK harus tetap ada. KPK hebat, KPK berani. Siapapun yang melakukan korupsi akan ditangkap dan diadili. Aku bangga dengan KPK. Aku juga, aku bangga dengan KPK. Kita semua bangga dengan KPK. Anak-anak semua juga bisa loh membantu kerja KPK dengan cara selalu bersikap jujur. Seperti slogan KPK, berani, jujur, hebat. Siap Bu. Siap Bu Erlin. Siap.
Ya Bu, Bima siap jadi anak yang berani, jujur dan hebat. Kalau sudah besar, aku tidak akan korupsi. Malu kalau sampai di penjara. Ternyata banyak loh yang peduli dan berjuang melawan korupsi di sekitar kita. Salah satunya adalah kakak yang ada di samping Bu Erlin ini. Namanya Kak Dini. Beliau merupakan salah satu anggota dari Malang Corruption Watch atau lebih dikenal dengan MCW. Kak Dini, apa aja ya yang sudah dilakukan MCW dalam bidang pelayanan pendidikan anti korupsi? Sejauh ini untuk pendidikan anti korupsi kita lebih banyak menyasar ke teman-teman mahasiswa yang selama ini kita lakukan ya, kepada mahasiswa. Kita juga pernah loh ke anak-anak SD juga di tingkat MI. Kita dulu pernah melakukan itu di madrasah ibtidaiyah ya. Kak Dini, ada pesan atau motivasi untuk anak-anak di rumah? Oke, baik. Pesan dari kakak, monggo diterapkan 9 nilai anti korupsi itu. Itu mulai dari hal kecil. Terima kasih banyak. Iya. Kak Dini sudah meluangkan waktunya untuk kita. Nanti setelah pandemi berakhir bisa ya kita bertemu langsung. Iya, boleh. Boleh banget, kita akan sangat terbuka dengan adik-adik misalkan mau belajar langsung apa itu korupsi dan bagaimana cara pencegahannya di lingkungan pendidikan Iya, dasar. kita bisa bermain sembari belajar di sini ya. Semoga wabah ini segera berakhir juga. Iya, amin. Sekian dulu ya anak-anak petualangannya bersama Bu Erlin kali ini. Jangan lupa anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena menjaga kesehatan diri dan keluarga termasuk ciri dari anak berintegritas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Banyak cerita.